Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem kardiovaskuler. Nah, sistem kardiovaskuler itu diperantarai oleh satu organ yaitu jantung, di mana jantung itu sebagai salah satu hal yang penting dalam menjaga homeostasis atau keseimbangan tubuh. Jadi sesuai dengan fungsinya, jantung memompa darah melalui pembuluh darah ke seluruh jaringan tubuh. Kemudian darah harus dipompa secara konstan ke seluruh pembuluh darah sehingga dapat mencapai sel tubuh dan terjadi pertukaran material. Nah, contohnya adalah darah itu membawa sel darah merah, di mana sel darah merah atau hemoglobin itu mengikat O2. Jadi di mana hemoglobin itu dibawa oleh jantung. Jantung memompa darah ke seluruh tubuh supaya mencapai sel. Jadi di mana nanti O2 itu akan dibutuhkan oleh sel. Itu salah satu fungsinya ya. Nah, selanjutnya kita ke anatomi jantung dulu. Jadi anatomi jantung, jantung itu terdiri atas 2 bagian atau 4 ruangan, yaitu yang terbagi menjadi 4 ruangan di atas, 2 bagian atas yang disebut sebagai superior atau disebut sebagai atria. Bagian superior disebut sebagai atria atau atrium. Sedangkan bagian bawah atau inferior disebut sebagai ventricle. Nah, makanya kita mengenal ada atrium kanan dan atrium kiri karena dia 2 bagian di atas. Kemudian ada ventricle kanan dan ventricle kiri, di mana bagian-bagian itu mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing. Nah, di bagian superior atau bagian atas atau bagian atrium itu, terutama atrium kanan, dia menerima darah dari 3 vena, yaitu vena cava superior, vena cava inferior, dan sinus coronarius. Sedangkan ventricle kiri, dia menerima darah dari paru melalui vena pulmonalis. Nah, untuk karakteristik ventricle kiri lebih besar dan merupakan ruangan jantung yang paling tebal. Nah, ini adalah gambaran dari 4 ruangan jantung tersebut ya. Bagian superior, yaitu yang disebut sebagai atria atau atrium, terbagi menjadi 2 sesuai dengan sisinya. Kalau sisi kanan disebut sebagai atrium kanan, yang sisi kiri disebut sebagai atrium kiri. Sedangkan yang bagian inferior itu ada ventricle kanan dan ventricle kiri, di mana tugas dan fungsi dari 4 ruangan jantung itu mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Nah, kita ke ketebalan otot jantung dan fungsinya. Jantung itu sudah mempunyai ruangan sendiri-sendiri. Tebalnya juga berbeda. Kenapa berbeda? Karena tergantung dari fungsinya masing-masing. Sisi sebelah kanan, yaitu atrium kanan dan ventricle kanan, bekerja lebih ringan. Dia memompa dengan tekanan yang rendah karena sisi sebelah kanan itu hanya memompa ke paru. Ventricle kanan hanya memompa ke paru, sehingga jaraknya pendek. Ketika jarak pendek, maka tekanannya juga tidak terlalu tinggi. Kemudian ventricle kiri memompa darah dengan jarak yang jauh. Jadi ventricle kiri itu memompa ke seluruh bagian tubuh. Maka dia tekanannya harus tinggi. Tahanan aliran juga lebih luas. Makanya ventricle kiri itu bekerja lebih berat dibandingkan dengan ventricle kanan untuk mempertahankan rata-rata aliran darah. Sehingga dari strukturnya otot jantung sebelah kiri atau ventricle kiri akan jauh lebih tebal dibandingkan dengan ruangan jantung yang lain. Nah, kemudian di bagian jantung juga ada yang namanya katup jantung. Katup jantung itu suatu sekat ya, sekat yang membatasi antara atrium dan ventricle. Jadi katup itu ada di bagian kanan yang kita sebut sebagai katup tricuspidalis karena dia ada tiga, tiga lapisan ya, kok 3 lapisan? Maksudnya 3 katup. Kemudian yang di atau 3 telinga, gampang. Kalau yang di sebelah kiri ada ventricle kiri yang terdiri atas 2 telinga atau 2 katup yang kita kenal sebagai katup bicuspidalis atau katup mitral. Jadi yang sebelah kanan disebut katup tricuspidalis, yang di sebelah sisi sebelah kiri disebut katup bicuspidalis atau katup mitral. Nah, fungsinya apa katup? Katup yaitu berfungsi mengatur aliran darah. Ini ya, sudah saya sampaikan tadi bahwa katup tricuspidalis berada di atrium kanan dan ventricle kanan, dan katup bicuspidalis berada di atrium kiri dan ventricle kiri. Kita lihat kembali fungsinya di sini ya. Ketika darah mengalir dari atrium kanan menuju ke ventricle kanan, jadi fungsinya katup ini membuka. Ketika tekanan yang tinggi di sini, ketika tekanannya tinggi,
atau darah yang ada di sini banyak, maka katup akan membuka untuk mengalirkan darah dari atrium kanan ke ventrikel kanan. Kenapa kok perlu ada katup? Supaya tidak ada aliran balik. Jadi ketika darah sudah ke ventrikel kanan, katup menjaga supaya darah tidak masuk kembali ke atrium kanan. Begitu juga sebaliknya di ventrikel kiri sama atrium kiri juga mempunyai fungsi yang sama. Nah, ini adalah sirkulasi dari ini adalah sirkulasi jantung ya. Jadi awalnya adalah dimulai dari masuknya darah di ventrikel kanan. Jadi dari seluruh tubuh masuk ke atrium kanan kemudian ke ventrikel kanan. Dari ventrikel kanan kemudian darah masuk ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Nah, setelah masuk paru-paru, ini darah akan digantikan oleh O2. Jadi dari respirasi ketika menghirup O2 akan mengikat O2 itu akan mengikat darah di paru-paru. Nah, kenapa darahnya biru di sini? Kita gambarkan sebagai warna biru. Karena digambarkan sebagai warna biru itu menggambarkan bahwa kadar O2-nya itu sedikit atau tinggi CO2. Jadi ketika di paru darah itu akan mengikat O2 yang diambil dari pernafasan. Nah, selanjutnya ketika dari dari paru ini sudah mengikat O2, maka darah sudah kaya akan O2. Ketika sudah kaya akan O2, dia siap untuk kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Ketika melalui vena pulmonalis, kemudian darah kembali melalui ke atrium kiri terlebih dahulu, baru ke ventrikel kiri. Nah, setelah di ventrikel kiri, baru darah disirkulasikan ke seluruh tubuh. Nah, ini ke seluruh tubuh, ke sel-sel yang ada di jaringan. Kemudian sel-sel yang kemarin kita diskusikan mengenai biologi sel ya, sel itu akan menerima darah dari jantung ini untuk kemudian akan melakukan respirasi sel. Nah, setelah respirasi sel hasilnya O2 kan, O2 maka O2 itu akan menembus ke kapiler darah atau di pembuluh darah, kemudian dia akan kembali ke jantung untuk kembali ke pulmo supaya mendapatkan O2 kembali. Nah, ini ringkasan dari apa yang sudah saya sampaikan tadi ya. Jadi darah dari sistemik masuk ke atrium kanan melalui katup tricuspidalis, kemudian ke ventrikel kanan, kemudian ke katup ke vena pulmonali, kemudian ke arteri pulmonali, kemudian ke pulmo, kembali ke vena pulmonali, kemudian ke atrium kiri, katup bicuspidalis, ventrikel kiri, dan kemudian katup aorta. Nah, kemudian kembali ke sel, ke jaringan. Kemudian lalu bagaimana respon kardiovaskuler terhadap stres? Jadi sebetulnya kenapa kadang-kadang kita merasa berdebar-debar, kemudian kita merasa ngos-ngosan. Nah, kemudian itu salah satunya penyebabnya adalah stres. Stres itu bukan stres pikiran saja, tetapi aktivitas fisik itu juga merupakan suatu stres terhadap kardiovaskuler. Akibatnya apa? Akan terjadi perubahan. Apakah itu normal? Itu normal sebetulnya sebagai proses homeostasis atau keseimbangan. Nah, jadi terdapat situasi normal yang mengganggu homeostasis. Misalnya, Anda lari. Ketika berlari itu juga akan terjadi perubahan respon kardiovaskuler. Misalnya Anda butuh oksigen lebih banyak. Ketika butuh oksigen lebih banyak untuk lari, otomatis nadinya akan meningkat. Nah, itu adalah respon kardiovaskuler. Tujuannya apa? Yaitu mempertahankan aliran darah yang adekuat ke otak dan otot jantung dalam berbagai situasi. Kadang-kadang kita perlu nadi meningkat. Kadang-kadang kita perlu nadi menurun. Nah, itu sesuai dengan kebutuhan. Kalau pas tidak lari ya nadinya tidak terlalu cepat karena kita tidak butuh terlalu banyak oksigen. Nah, kemudian bagaimana jantung dan olahraga? Jadi olahraga dapat meningkatkan kebugaran jantung. Beberapa olahraga akan lebih efektif untuk meningkatkan kesehatan sistem kardiovaskuler.
Kalau aktivitas aerobik sekitar 20 menit itu dapat meningkatkan cardiac output dan meningkatkan rata-rata metabolisme. Apa itu cardiac output? Jadi keluaran darah, kardiak itu jantung, output itu keluaran ya. Jadi hasil dari jantung itu akan lebih meningkat atau darah yang dikeluarkan lebih banyak. Kalau darah yang dikeluarkan lebih banyak, otomatis oksigenasi yang di dalam tubuh lebih banyak, sehingga tubuh akan lebih sehat dan bugar. Jadi kapan waktu berolahraga yang baik? Sekitar 3-5 kali dalam seminggu meningkatkan kesehatan. Apakah harus tiap hari? Tidak ya, kalau tiap hari nanti terlalu lelah. Nah, kemudian jadi terdapat perubahan sistem kardiovaskuler sejak olahraga itu tergantung dari beberapa faktor. Nah, jadi ketika olahraga, Anda pasti akan terjadi perubahan sistem kardiovaskuler. Tubuh juga mengalami perubahan. Itu tergantung dari tipe olahraga. Ada tipe olahraga yang dinamis, ada yang statis. Kemudian ada intensitas dan durasi. Ada usia dan tingkat kebugaran individu. Nah, apa bedanya olahraga dinamis dan statis? Kalau olahraga dinamis itu sifatnya santai. Nah, peningkatan kardiak outputnya tidak terlalu signifikan. Tapi kalau statis, dia meningkatkan nadi, kardiak outputnya meningkat, tekanan arterial atau tekanan darahnya meningkat, kerja jantung lebih berat dibandingkan dengan dinamis. Jadi beda ketika Anda naik sepeda santai atau naik sepeda statis, itu beda. Jadi sepeda statis yang kecepatannya konstan, atau Anda jalan kaki tanpa menggunakan treadmill dibandingkan dengan olahraga menggunakan treadmill yang kecepatannya diatur, itu akan berbeda hasilnya. Kalau dinamis jalan kaki kadang masih jalan-jalan, masih santai. Kalau statis mungkin kecepatannya akan konstan. Nah, kemudian apakah terjadi perubahan sistem kardiovaskuler saat olahraga? Tentunya terjadi adaptasi. Jadi ketika olahraga, ukuran jantung itu akan meningkat. Tujuannya untuk memenuhi sirkulasi, memenuhi kebutuhan oksigen. Nadi juga meningkat untuk memenuhi kebutuhan oksigen. Stroke volume atau jumlah darah yang dipompa dari ventrikel kiri ke setiap tubuh, setiap kontraksi itu juga meningkat. Cardiac output meningkat, tekanan darah meningkat, volume darah juga meningkat. Itu adalah proses yang terjadi pada saat olahraga. Namun setelah istirahat, semuanya itu akan kembali ke kondisi semula. Nah, jadi apa manfaat dari olahraga? Jadi olahraga yang rutin itu akan meningkatkan kapasitas kerja. Jadi orang itu akan menjadi lebih bugar dan lebih sehat karena sirkulasi darahnya akan semakin meningkat. Nadi akan menurun. Jadi sebetulnya pada orang yang rajin olahraga, ketika nadi dicek pada saat istirahat itu lebih rendah dibandingkan orang yang nggak pernah olahraga. Namun pada orang yang olahraga, nadi yang lebih rendah itu semakin bagus. Nah, kemudian meningkatkan stroke volume. Stroke volume itu jumlah darah yang dipompa setiap saat, setiap detik, itu lebih banyak. Jadi makanya orang yang berolahraga itu dia bugar, nggak gampang capek. Dan kemudian penurunan tekanan darah. Jadi ada manfaatnya ya. Orang yang berolahraga itu tekanan darahnya cenderung rendah dibandingkan orang-orang yang tidak berolahraga. Nah, ini adalah manfaat secara fisiologis dari olahraga. Jadi orang yang aktif itu kebugarannya atau kemampuan fisiknya akan jauh lebih tinggi. Yang tanda merah ini orang yang nggak pernah berolahraga, yang garis putus-putus hijau ini adalah orang yang selalu olahraga. Jadi fungsi fisiologis atau fungsi tubuh itu akan lebih bagus pada orang-orang yang berolahraga. Nah, ini adalah manfaat kesehatan dari olahraga yang rutin. Uh, di sini adalah suatu gambar ya. Jadi exercise yang moderate itu akan meningkatkan imunitas. Namun olahraga yang terlalu berat akan menurunkan imunitas. Jadi kalau berada di exercise moderate itu justru meningkatkan imun. Tapi yang tidak pernah olahraga di sini juga imunnya lebih jelek. Tapi yang olahraganya berlebihan itu imunnya tambah jelek. Jadi kenapa orang yang olahraganya berlebihan, terlalu lelah itu malah imunnya jelek. Jadi gampang flu dan kemudian mungkin ada perubahan haid bagi yang putri ya dan perubahan hormonal yang lainnya. Jadi pilihlah olahraga yang dengan intensitas yang moderate.
Nah, ini ada 3 tipe olahraga ya. Kalau yang ini, yang ototnya besar, dia berfokus pada otot. Namun jantungnya belum tentu besar. Tapi kalau olahraga yang seperti ini, jadi 3 tipe orang ini itu mempunyai kadar kondisi jantung yang berbeda sesuai dengan kebiasaannya. Ini karena aktif berlari, jantungnya akan lebih besar dibandingkan dengan yang ini. Ini otot saja yang besar. Tapi kapasitas jantung atau kapasitas kerjanya mungkin akan lebih bagus yang kebugarannya bisa jadi lebih bagus. Kemudian ini orang yang sedentary lifestyle, santai ya, olahraga tapi santai, mungkin juga akan berbeda. Jadi setiap individu itu akan mempunyai kondisi jantung yang berbeda sesuai dengan aktivitas dan kegiatannya. Nah, nadi dan training zone. Jadi kalau Anda berbicara masalah kebugaran, maka yang dilihat adalah nadi. Jadi semakin seseorang otot jantungnya semakin kuat, maka darahnya itu yang dipompa setiap detiknya jantung itu akan lebih banyak. Jadi seseorang yang bugar atau fit memiliki nadi yang lebih rendah dibandingkan seseorang yang tidak bugar. Misal ya, Anda naik ke tangga. Ketika naik tangga, nadinya gampang banget cepat. Kemudian sudah istirahat 1 menit atau 2 menit, kok nadinya tidak turun. Masih berdebar-debar terus. Itu artinya Anda tidak bugar. Anda sehat tetapi belum tentu bugar. Jadi jantung yang bugar itu biasanya kalau misalnya naik tangga dalam waktu 1 menit atau 2 menit itu nadinya sudah mulai turun. Ini adalah nadi maksimal. Kalau misalnya olahraga itu ada tujuannya ya. Apakah Anda mau meningkatkan kesehatan atau recovery karena sakit? Ya Anda harus di very light ini. Kalau ingin menurunkan berat badan ya ada di sini. Loh kenapa kok 50-60%? Ini ada rumusnya. Jadi rumusnya adalah nadi maksimal adalah heart rate 220 dikurangi umur. Jadi heart rate maksimal adalah 220 dikurangi umur. Jadi kalau misalnya 220 dikurangi umur, tinggal dikalikan 50-60%-nya. Jadi dikalikan 50-60%-nya. Jadi nadinya dalam batas apa? Kalau ingin meningkatkan aerobik, meningkatkan kapasitas performance ya di moderate atau hard. Tapi kalau si sampai nadi maksimum itu perlu diperhatikan karena ini adalah kenapa merah? Karena ini area berbahaya. Jadi orang yang tidak terlatih jangan sampai nadinya sampai maksimal. Nah, kemudian ini ya target zone yang saya tadi sampaikan ya. Anda mau berada di zona aerobik yang tujuannya adalah membakar lemak atau anaerobik. Kalau anaerobik sekitar 80-90% itu hasilnya adalah asam laktat. Hasilnya asam laktat nanti hasilnya adalah pegal-pegal semua. Kenapa Anda kok olahraga kok saya kok pegel ya? Berarti Anda di zona ini anaerobik. Kalau olahraga yang nggak pegel kemudian tidurnya Anda ada di zona ini. Nah, kemudian 90 sampai 100% ini memungkinkan kalau dalam waktu yang pendek, tapi jangan terus-menerus karena berbahaya juga untuk yang tidak terlatih. Nah, bagaimana kondisi kardiovaskular pada lansia? Nah, jadi pada lansia itu akan terjadi perubahan struktur. Meskipun pada lansia tidak mengalami hipertensi, namun tetap akan mengalami perubahan struktur, seperti perubahan berat jantung dan ventrikular hipertrofi. Ventrikular hipertrofi itu apa? Jadi pembesaran otot pada ventrikel, khususnya ventrikel kiri. Nah, terima kasih. Mungkin itu saja dari saya terkait dengan sistem kardiovaskuler. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.